Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugo Prayogo, mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Pertanian, jurusan Budidaya Perkebunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian ditinjau dari tujuan. Penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi itu mengenali topik baru atau bisa disebut dengan what. Tujuan dari mengenali topik baru itu kita dapat memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan itu. Dan yang kedua ada penelitian deskriptif, gambarkan suatu fenomena sosial atau bisa disebut dengan meskipun ada tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Dan penelitian analisis atau eksplanasi. Jadi penelitian analisis atau eksplanasi itu kita harus menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Penelitian cukup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang dirumuskan. Penelitian ditinjau dari manfaat. Itu ada dua. Yang pertama penelitian dasar, basic research atau murni. Dari penelitian dasar ini ada 3 penelitian yang amat mendasar, mendukung atau mengkaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial, penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada penelitian terapan, mencoba menyelesaikan permasalahan, teori bukan titik utama dipelajari. Tiga analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Perbedaan dari penelitian basic dasar, basic research atau murni, dan penelitian terapan. Yang pertama penelitian murni untuk kepuasan penelitian, permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih peneliti berdasarkan norma absolut. Fokus penelitian ditentukan penelitian, tujuan utama menyambung untuk teori dasar. Keberhasilan dinilai ketika dimuat dalam jurnal atau berpengaruh pada komunitas ilmuwan. Dan penelitian terapan itu untuk sponsor. Permasalahan ditentukan oleh sponsor. Sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian. Fokus pada kemampuan untuk menganalisir hasil penelitian. Tujuan utama adalah tujuan praktis. Keberhasilan dinilai dari ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Jadi penelitian murni dari kita, dan terapan ini lebih dihandle oleh sponsor. Penelitian ditinjau dari rentan waktu. Penelitian terhadap sebagai dari gejala atau probabilitas pada saat waktu tertentu. Biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali. Lebih rumit dan lebih mahal, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada suatu periode waktu yang panjang, dan informasi akan lebih kaya. Jenis penelitian ini terbagi lagi atas panel study atau pengamatan atas kelompok yang sama dalam waktu yang berbeda, yaitu kita melakukan penelitian pada subjek yang sama tetapi dilakukan pada waktu yang berbeda. Bisa yang pertama dilakukan pada minggu pertama dan subjek kedua itu dilakukan pada minggu kedua,
tetapi pada subjek yang sama. Dan panel time series pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu yang berbeda, sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Ketiga, cohort study, pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Case study, penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Yang pertama, experimental research. Subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih kelompok. Kondisi termanipulasi memberi perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk dapat disebutkan sebagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang berada. Jadi pada satu tanaman itu diberikan lebih dalam satu tanaman yang sama itu diberikan perlakuan yang berbeda. Jadi agar kita tahu bagaimana hasilnya nanti saat sudah selesai dilakukannya penelitian. Yang kedua itu survei. Penelitian ajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik diajukan. Biasanya menggunakan sampel sekelompok kecil dari suatu populasi sehingga dapat data dari sampel data digeneralisis untuk pola. Penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data, konten analisis. Penelitian kumpulan data dan informasi dari materi bersifat simbolis seperti gambar, film, teks, lirik lagu. Penelitian sebenarnya diidentifikasi untuk materi yang akan dianalisis, seperti buku, majalah, sinetron, dan sebagainya. Lantas membuat sistem untuk merekam aspek-aspek penting di dalam tampilan hasil temuan yang struktur dalam tabel atau grafik. Selanjutnya ada existing statistik. Penelitian gunakan data statistik yang ada dan susun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya sendiri. Selanjutnya ada field research. Penelitian tidak untuk perumusan masalah, tetapi dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti. Peneliti amati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu. Peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari sehingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Selanjutnya ada historical comparative research. Peneliti kumpulkan data yang jelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan berbeda. Biasanya peneliti gabungan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. Berdasarkan bidang yang teliti itu, jadi ada perbedaan. Untuk berdasarkan bidang yang teliti itu, penelitian sosial ialah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Penelitian eksakta yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Jika berdasarkan tempat penelitian, penelitian lapangan, field research yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Penelitian kepustakaan, library research yaitu penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Jika penelitian laboratorium atau disebut dengan laboratory research yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan bersifat
eksperimen atau percobaan. Berdasarkan spesialisasi bidang atau ilmu, yaitu penelitian bisnis, yaitu penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, pemasaran. Penelitian komunikasi, yaitu penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis, kemasan, dan periklanan. Untuk penelitian hukum, yaitu seperti penelitian dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan secara internasional. Selanjutnya ada penelitian pertanian, yaitu penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Yang terakhir itu penelitian ekonomi, yaitu penelitian dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih.